Selamat pagi, ketemu lagi di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Atau kalau kita lihat dari kalender ini adalah 1111 dan exciting ya kita melihat angka 1111 ini karena banyak di antara kita ini budaya ya, bahwa ini menunjukkan harapan baru, perubahan besar, divine timing, divine intervention, apapun exciting. Saya hanya mengingatkan bahwa ini yang namanya kalender dan satu kan datangnya dari satu sistem kalender. Di dunia ini banyak sistem kalender, tidak hanya yang melihat matahari tapi juga melihat bulan, dan kalau melihat bulan kita lihat kulturnya beda-beda. Di setiap kultur tersebut ada kalender Jawa, Bali, kalender Cina, kalender Korea, kalender Kamboja, apapun itu sering berbeda dalam menentukan hari pertama dalam satu tahun ya. Jadi anyway, apapun itu, jadi angka 11 yang kedua itu kan bisa berbeda-beda. Anyway, exciting aja kita melihat ada angka 1111 untuk hari ini, dan kita melihat apa kira-kira yang membuat ini berbeda. Yang jelas bulan yang ada di Aquarius itu masih menunjukkan bahwa kita sedang merencanakan masa depan, dan ketika merencanakan masa depan kita tidak bisa mengelak bahwa rencana itu hanya bisa dilaksanakan dengan dukungan orang-orang tertentu, sekutu kita, ally kita, teman-teman kita yang mendukung, dan mungkin juga termasuk mereka yang menghalangi. Itu masuk di dalam kerangka pikir hari ini, dan kayaknya memang kita perlu mencari cara yang berbeda dari yang biasa ya, trine antara bulan dengan Lilith. Dan ya memang berbeda karena bulan square dengan Aquarius. Kalaupun kita ingin membuatnya berbeda, itu bukan satu langkah yang mudah. Jadi harus ada perubahan besar, tidak hanya di diri kita tapi juga di luar. But somehow kita hanya bisa mengandalkan semesta untuk menentukan kapan perubahan itu dimungkinkan. Kita bisa melemparkan energi ke semesta bahwa kita menginginkan perubahan, tetapi itu semua perubahan itu di luar kendali kita untuk bisa membuat perubahan tersebut. Jadi yang kita bisa lakukan hanya menjalani keseharian. Itu yang saya lihat pertama. Dan kalau saya lihat lebih detail di sini ada Yud ya. Dan kemarin saya sudah mulai menyebutkan bahwa hari ini Merkurius itu lebih dominan daripada Mars. Artinya kita sudah mampu melihat dan menjelaskan duduk perkaranya lebih tajam, dan itu adalah kayak kompas kita hari ini ya, dengan gambar yodnya tadi. Dan kompas dalam hal apa? Karena ini sextile-nya adalah Chiron dan Ceres, maka kompas kita untuk memperbaiki situasi keuangan kita, kesejahteraan kita, yaitu caranya dengan kita punya ambisi, kita punya semangat yang luar biasa, dan kita mampu untuk menjelaskan itu artinya kan bisa juga pemasaran. Jadi kan kalau kita misalnya mulai dengan bisnis baru, apa yang dibutuhkan dari bisnis itu kan komunikasi. Merkurius, fungsinya Merkurius yaitu pemasaran, menjelaskan kepada orang betapa berharganya barang yang kita jual. Bagaimana kita mencoba untuk membuat network supaya komunikasi, supaya informasi tentang barang dagangan kita bisa meluas dan kita bisa mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Itu energinya dari Chiron, Ceres yang menunjuk pada Merkurius yang lebih awal daripada Mars. Jadi hari ini pemasaran tentang komunikasi dan ada perubahan. Anyway, jadi kita lihat pesan itu, gambar nomor satunya itu adalah tentang komunikasi tadi. Ini fungsi Merkuriusnya. Apapun yang ingin kita sampaikan itu perlu strategi. Jadi saya melihat crossnya itu bukan halangan tapi lebih strategi. Kalau kita nggak berstrategi, kita stuck.
Dan setelah kita melewati strategi tersebut, loncat dari hal yang biasanya menghentikan kita. Jadi kalau kita menggunakan cara konvensional, kayaknya bisa dijamin kita berakhir berpikir tentang mencari cara yang lebih inovasi. Gambar coffin-nya di situ. Jadi mau nggak mau kita bisa nyoba yang konvensional, tapi akhirnya kita tetap perlu yang inovasi. So shifter, iya, ini kan tentang perubahan. Tentang perubahan High Priestess, dan kita tahu perubahannya ke arah mana. Jadi kita tuh ngerti apa yang kita hadapi. Tapi tinggal kita willingness kita, kemauan kita untuk membuat perubahan dan mengupayakannya. Kalau di sini satu kartu Ghost Land. You can learn from the past and imagine a beautiful future, but must live in the here and now. Exactly ya. Jadi kita punya pengalaman besar kesuksesan masa lalu dan kita bisa dengan serta-merta menggunakannya, tapi kayaknya tetap kita diingatkan untuk fokus melihat situasi saat ini yang sudah berbeda. 3 kartu lagi. Connection. Jadi kalau dulu kita punya koneksinya itu bisa dipakai dan it's time to return to nature and reconnect. Jadi kayak apapun itu kita perlu kaji ulang lagi. Nature itu kan artinya masih visible atau enggak, masih bisa dipakai atau tidak. Karena kita lihat ke depannya apapun yang kita inginkan, koneksi itu bisa menghasilkan sesuatu fertile, ya, subur. Bisa, jadi inovasi hari ini barangkali kata utamanya adalah inovasi yang sekitar dengan koneksi hubungan kita masa lalu, melihat harus ada yang diperbaiki supaya bisa menghasilkan hal yang lebih penting. Koneksi itu gambarnya Three of Cups itu. Ya, Three of Wands itu kan diem aja ya, sebagai tantangan. I don't know why. Yang jelas sarannya adalah The Chariot ya. Maju aja dulu dengan semua kelebihan kekurangan, masih ada concern sana sini tapi kita tahu beberapa kelebihannya, dan barangkali kita akan melihat satu situasi di mana ada pihak yang dominan dan menang tanpa harus ikut kompetisi secara alami. Kayaknya ada yang mungkin dia dapat fasilitas, dapat kelebihan khusus, ada kata belece, something like that, dan itu kita akan lihat. Jadi kita sebenarnya punya koneksi yang bagus, dan kita pikir koneksi ini kita bisa langsung pakai gitu ya, untuk maju perang, dan memang maju perang itu artinya ada kompetisi di sini. Katakanlah kalau tadi contohnya adalah menjual barang, menjual produk, kan berarti kan selalu ada saingan, it happens all the time kan. Dan kita lihat ternyata mungkin ada pihak-pihak ya, misalnya dari franchise ya, kalau saya ngomongin makanan, ada franchise yang dia nggak harus pakai strategi apa-apa gitu ya. Begitu ada restoran itu di mall, maka restoran baru yang semua inovasinya luar biasa, makanannya luar biasa, itu kayak kalah dengan restoran ayam yang udah berjalan cukup lama. Kira-kira seperti itu situasinya. But I think jangan berhenti ya, jangan berhenti, terus diupayakan. Itu tadi kan cuman contoh, cuman kiasan ya, dan tidak harus cerita tentang makanan. Kita punya banyak sekali bidang keahlian. What you think and feel today is what you live and experience tomorrow. Jadi kita jalani aja, ambil pelajaran dari hari ini. Kayaknya kita perlu mencatat semua pelajaran, termasuk ide-ide yang muncul begitu aja, karena inovasi datangnya dari hal-hal kecil keseharian. Ya, jangan lupa catat, anggap penting semua ide-ide yang paling konyol sekalipun ambil. Itu seperti pertanda kita membuka pikiran terhadap ide baru. Karena kita tuh nggak pernah tahu ide baru ada di mana, dan ide baru itu sebenarnya kalau dari langit kita lihat dari bulan yang square dengan Uranus. Ada ide barunya sukar, tadi gambar cross juga, tapi somehow dia ada di sekitar kita, dan ini membutuhkan kemampuan kita untuk coding, mengerti, menginterpretasi
informasi-informasi sekitar kita, iya tentang informasi kan, tentang informasi, supaya dia bisa bermanfaat untuk kita loncat dari masalah yang kita hadapi. Oke, very clear? Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.